Halo, halo, halo. Ya, Hai, apa kabar semuanya? Ini kalau kita lihat sih banyak nama-nama familiar ya. mm, Kayaknya memang yang teman-teman yang rajin datang nih kayaknya nih. yes. Nah mungkin teman-teman nih, karena kan informasinya menarik nih hari ini ya. Nah Aha. mungkin bisa panggil deh timnya gitu ya untuk bergabung, kirim-kirim linknya tuh ke grupnya gitu ya. Iya, karena Kenapa menu tuh? hari ini tuh double combo, Pak Ir. Double combo, wow Double suka combo, saya. double combo kayak di resto-resto gitu. Hmm. Uni Eka, tadi Papi bertanya, Uni Eka ini apakah seorang yang saya kenal? Boleh declare ya di kolom chat. Sesama Uni-Uni kan saya manggil Ibu Indri kan Uni Indri juga ya gitu kan. Nah ini kok Mm-mm. Uni Eka nih, jangan-jangan sesama Uni Eh, saling kenal gitu loh iya, maksudku. boleh declare ya di kolom chat. Boleh Perkenalkan kepada Pak declare. Ir, siapakah dirimu? Apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Berhubung kita sama-sama uni-uni. Begitu loh, pagi-pagi saya ditanya begitu. Terus kenal katanya. Iya mungkin kan Uni Eka kenal karena Mm-mm. sama-sama kita di yang living sekarang gitu kah, atau ada kenalan lain sebelumnya gitu ya. Di masa lalu. Di masa lalu Oke. mungkin gitu. Tadi saya pikir apa saudara. Jadi kalau saya bayang saya semua Uni ini sepupuan kayaknya. Oh, sepupu jauh gitu ya. Sepupuan. Ada yang jauh dikit, ada yang jauh banget. Iya. Oke. Emang tadi Indri bilang double combo apa aja Indri? Iya, jadi menu hari ini double combo, teman-teman. Jadi kita nggak cuman bicara tentang komplain, Ah, khususnya rank advancement bonus, tapi Pak Ir membuat kalau kayak beli kue tiaw goreng itu porsinya agak jumbo. agak jumbo ya. Karena sayurannya jadi banyak. Bukan daging yang banyak sayurannya. Sayurannya supaya bisa Lebih sehat ya, eh, sayuran lebih sehat, benar yes. banget. Jadi memang benar RAB itu kan pasti teman-teman sendiri masih penasaran, masih pada pengen ngulik lebih lanjut lagi apa sih RAB itu. Nah, ternyata dikombokan sekarang. Ternyata ada sisi kodak yang kita juga harus kenali gitu ya. Dan jangan curiga dulu, justru keberadaan Pak Ir nanti akan mempermulus jalan teman-teman Amin. untuk mendapatkan rank advancement bonus di koridor-koridor yang dibenarkan. Gitu Betul nggak sih? banget. Dan bukan hanya dibenarkan, tapi juga bahwa itu akan lebih berhasil guna dan berdaya guna gitu loh. Kita dapat RAB-nya dengan sesuatu yang ternyata akan mengembangkan tim kita dan organisasi kita. Oke, jadi itu ya yang dimaksud dengan double combonya. Kita kan jarang-jarang nih duet maut. Jadi bulan ini kita putuskan kayaknya kita harus duet maut di hari ini supaya teman-teman dapat dua perspektif, tapi dengan topik yang sama. Siap, kita Oke, mulai saja. kita mulai ya Pak Iri ya. Ngomong-ngomong, kita kenapa jincinan gini sih berdua? Karena kita kedinginan terus terang. Dan pas kebetulan di belakang kita ada jin dua-duanya sama. Jadi kursi kita masing-masing kan. Ya udahlah kita Dress pakai ini code aja. kita ya. Kita nggak janjian loh pada hal ini. Oke. Ini pertamanya bukan itu. Nah. Mhm. Boleh dapat komentar ini slide-nya udah benar belum ya? Iya, cek-cek, coba cek Dari view-nya dilihat. teman-teman. Please komen teman-teman apakah sudah benar secara tampilannya, dan Mm-mm. mungkin suara kita tadi jelas sudah terdengar karena kita sudah berkomunikasi sebelumnya. Belum belum slideshow, tapi sekarang udah belum ya? Kalau belum, Belum slideshow dan kita bikin. nah begini kayaknya. Nah, udah benar nih. Oh iya kan saya bisa lihat dari sini. Iya, Kenapa kita nanya ya? mohon maaf Aku ya. bisa lihat tuh di depanku. Ini udah Kenapa benar, kita Indri. nggak? Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan bahas khusus kan komponen compensation plan itu ada banyak Pak Ir. Banyak. Tapi kita belum pernah bahas secara khusus nih rank advancement bonus. Karena ini hal yang baru. Oke. Ini bisa dikatakan menggantikan yang sebelumnya silver bound bonus. Ah, yes. Ya. Dan tadi bagi teman-teman yang baru datang, kita mau sampaikan bahwa menu hari ini double combo dari perspektif company, gimana caranya bisa mendapatkan ini dengan cara-cara dan kaidah-kaidah yang semua orang bisa dapetin ya selagi dia belum pernah achieve peringkat tertentu. Nah, Pak Irni akan nyampein dari siapanya. Nah, saya akan menyampaikan ini kan seperti semua hal di yang living ya, mau itu challenge, mau itu komplain, mau bonus, kan memang pasti ada syarat-syarat yang harus dijalani. Nah, ternyata syarat-syarat itu juga ada koridor yang harus
diamati gitu, dicerdasi gitu ya, karena memang kalau kita salah-salah kecebur mungkin akan menjadi pertama tujuannya sih mungkin tidak akan menjadi baik di jaringan kita, nama baik kita juga mungkin akan tercoreng gitu ya, dan Oke. tentu akan bisa kena pelanggaran di conduct and compliance gitu. Oke, justru keberadaan Pak Ir untuk memastikan gimana caranya teman-teman bisa uprank, dapat RAB, Mhm. dan kehidupannya aman-aman aja, gitu kan ya? Aman sentosa. Amin. Nah, jadi sampai kita flashback. Kenapa sih rank advancement bonus ini perlu kita edukasikan, ya? Perlu kita sampaikan. Yang pasti, eh, yang sekarang ini RAB ini simple banget cara capainya. Nggak perlu pakai mikir-mikir yang gimana gitu. Terus dia bisa langsung didapat untuk mereka, terutama yang ingin mulai membangun bisnis. Oh, oke. Ya, jadi mungkin di awal-awal ya aku lihat sih 90% brand partner yang living. Nggak cuma Indonesia sih, dimanapun. Itu awal kecebur dia yang livingnya itu karena produk, ya Betul. kan? Terus along the way, tanpa disadari dan direncanakan mungkin, ya dulu nih ceritanya, jadi star, dapat bonusnya, gitu kan? Nah, terus jadi senior star. Dan bahkan ada banyak di masa lalu itu, 7-8 tahun yang lalu itu, iya aku jadi silver loh, ternyata bisa loh, gitu kan? Nah, sekarang yang living memikirkan gimana caranya mereka-mereka yang by intention emang ingin menjalankan bisnis itu bisa langsung dapat ini di awal-awal, karena ini bisa didapat sejak peringkat senior star. Senior star sudah dapat. Kemudian RAB ini salah satu clue, salah satu petunjuk jika kakak-kakak ingin punya organisasi yang kuat, ya, organisasi yang solid, kemudian memiliki keberlanjutan, ya, bagi para leader, maka RAB ini wajib diedukasikan. Siapa sih yang nggak senang dapat bonus lebih banyak dan lebih cepat? Iya semuanya dong Nah, pasti. terus global juga melihat dari sisi company, 2 tahun ini tuh ada kecenderungan uh, up and down ya, bonus Iya betul dan sih. komisi, Ya, kalau dilihat ya. yang disampaikan langsung oleh Mary yang melalui video ketika compensation plan update dilakukan di 1 April. Nah, ini gimana caranya kita menghidupkan kembali, menyemangati kembali semua brand partner tanpa terkecuali, mau baru, mau existing, karena ini nggak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktu. Kayak yang sebelum-sebelumnya itu selalu ada timeline dan selalu ada batasan waktu. Iya. Dan nggak ada ceritanya kena penalti, misalnya udah dapat RAB, terus sempat down rank. Tenang-tenang aja, karena selagi kita belum sapu bersih, kesempatan untuk dapat RAB yang kedua dan ketiganya tetap available. Mantap. Jadi ini kayaknya lumayan straightforward gitu ya katanya. Jadi kan tadi simple, kayaknya seketika nih bisa didapatkan. Memang nggak pasti ada syarat-syaratnya, tapi tujuan yang kedua dan ketiga, keempat ini sangat menunjang dengan apa yang nanti akan saya bacakan atau saya ceritakan di bagian kondak, bahwa akan menciptakan fondasi yang kuat, kehidupan kembali menyemangati gitu ya, dan tidak ada penalti. Ini keren banget sih, dan tapi tetap ada hal-hal yang ternyata jangan salah langkah loh gitu. Oke, tetap ya Bapak Kondak yang living Indonesia. Nah, aku mau cerita sedikit nih Pak Ir dan teman-teman. Ya, boleh komen atau kasih emoticon apapun ya di kolom chat untuk merespon ini. Nah, kalau kita bahas lagi dari definisinya ya, rank advancement bonus ini bisa didapatkan oleh semua brand partner Axis yang pertama kali capai senior star, pertama kali capai eksekutif, pertama kali capai silver. Jadi kata kuncinya selalu pertama kali. Nah, jadi ini buat refreshment aja bahwa senior star itu dia disebut senior star ya selagi dia punya 2000 OGV. Tentunya untuk semua peringkat ada 100 PV pribadi kan, itu pasti ya, untuk maintain rank itu punya 100 PV pribadi. Eksekutif punya 4000 OGV plus masing-masing 2 leg kualifikasi dengan jumlah 1000, ya kan, seperti yang terlihat di slide. Sedangkan silver punya 10.000 OGV
punya 2 lab kualifikasi masing-masing Masih 4.000. 4.000. Nah, ada kaki lain di luar kaki kualifikasi yang kita sebut PGV, Personal Group Volume. Jumlahnya minimal 1.000. Oke. Jadi untuk pencapaian-pencapaian ini ketika dicapai pertama kali dengan kondisi demikian, seperti yang ada di tabel, kita berhak dapat RAB. Gila, ini keren sih. Mm-mm. Saya sebagai orang yang terus terang jarang-jarang melihat komplain gitu ya dan perkembangan. Mohon maaf loh, mungkin lebih gitu ya. Jadi kalau melihat ini tuh pasti sering terpukau gila baik banget ya yang living ya. Mm-mm. Maksudnya gini, apalagi tadi ingat judulnya aja kelihatan kualifikasi peringkat pondasi. Tadi kan Mm-mm. Kak Indri di slide sebelumnya juga bilang kan ini untuk menguatkan pondasi. Pondasi kita itu siapa sih? Rata-rata kan star, senior star ya. Senior Mm-mm. star ini adalah orang yang mulai ketahuan, IBP mulai ketahuan, dia beranjak naik loh. Dia Yes, punya keinginan loh. yes. Dan berarti ini orang yang apakah dia business builder? Nah, Apakah dia pondasi yang bisa dikuatkan? nah. Makanya sasarannya si RAB ini adalah untuk mencari orang-orang ini kan Iya, gitu karena ya. kita kan sering bertanya-tanya Yes, ya. ternyata kamu nanya. Abang Iya. Dilan banget nih hari ini. Oke, baik Dilan. Jadi Mas Dilan, ada banyak leader itu yang bertanya-tanya, yang mana ya core team aku, yang mana ya core team aku. Betul. Sometimes ketika dalam proses pencarian itu, mungkin RAB ini bisa menjadi tools pencarian business builder Exactly. berikutnya. Jadi Kak, seleksi awal kita dari Hmm. business builder daripada pusing, coba deh kita bisa ceritakan RAB ini. Nah, siapa yang nyangkut nih orang? Gitu. Yes, yes. Wah, luar biasa, keren banget. Ah, Dan senengnya itu tadi ya, bahwa eh, dia turun, ternyata masih ada kesempatan lagi loh. iya, dan menurut aku sih ya, Hmm. kita harus bersih-bersih mindset, Mhm. lupakan itu uh, silver bound, lupakan uh, Bersihin deh. yang lain-lainnya Lalu. itu, kita fokus ke masa depan dan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Ya, berarti RAB adalah masa depan kita. Yeah. Kemudian ada banyak lagi Wah, kakak-kakak keren. leader. Keren ini. Ada banyak lagi kakak-kakak leader yang ngerasa, tapi aku mulai dari mana? Gimana caranya? Upline-ku di keluar kota, upline-ku sibuk, upline-ku, enrollerku nggak into bisnis, beda sama aku. Upline-ku tuh pemakai produk yang setia, tapi nggak bergerak banyak, nggak punya wawasan yang Yes. cukup memadai untuk membekali aku supaya bisa menjalankan bisnis ini. Aku tuh bingung untuk handling objection. Aku bingung sebenarnya enrollment itu kewajiban aku sebagai enroller apa gitu kan. Dan untuk jadi eksekutif itu apa yang harus aku persiapkan, ya kan, kita udah cerita RAB nih tadi. Terus dia dapat nih RAB senior star. Setelah senior star kan berikutnya adalah jadi eksekutif kan. Betul. Nah, ini butuh di prepare. Tadi kan kita bicara fondasi yang kuat ya. Kalau fondasi yang kuat sebuah bangunan kita pikirin tuh berapa semennya, berapa batunya, berapa pasirnya, nggak bisa asal-asalan. Nah, prosesnya sama sih dengan mempersiapkan fondasi bisnis. Jadi, ada yang namanya tools yang udah disiapkan oleh Young Living Indonesia. Ini ada 2 bagian, Executive Excellence dan Silver Academy. Oke, jadi aku mau cerita aja bagi yang belum tahu. Saat ini Executive Excellence ini lagi berjalan di batch 2, Pak Ir. Udah batch 2 nih kita. Di batch 2 lagi berjalan, yang batch satunya lagi siap-siap nunggu pengumuman qualifier. Oh iya, aku lihat sih kemarin kau sibuk-sibuk menyiapkan sesuatu itu ya. Ya. Terus Silver Academy ini di akhir Juni ini selesai yang batch 1. Nanti bagi teman-teman yang mau ikut Silver Academy batch 2, di Mailchimp akhir bulan ini akan diumumkan pendaftarannya. Nah, akhir bulan ini. Ya. Jadi nanti kita tunggu sampai 15 Juli untuk segera mendaftar. Kita nggak ngejar quantity, kita ngejar quality. Karena ini berlangsung, kalau Executive Excellence itu 4 bulan, Silver Academy ini 6 bulan. 6 bulan. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru, take your time untuk yang mau ikut EE ya. Ini pembekalan nih untuk associate, star dan senior star untuk bisa capai peringkat eksekutif. As soon as possible, makin cepat lebih baik. Baik, berarti untuk Executive Excellence ini ada 3 teman-teman yang bisa ikutan ya. Yes. Mulai dari associate, berarti benar-benar yang belum ada ranknya nih. Yes. Associate, terus star dan senior star akan diajarin gimana menjadi eksekutif. Iya. Dan ini kaitannya dengan
RAB adalah tadi yang Indri bilang ya. Nah, jadi kita masih associate, masih star gitu kan. Ada banyak step-step business builder yang diajarkan secara online ya Oke. melalui platform ini. Jadi ini tuh platform belajar online teman-teman, bisa dilakukan di mana saja. Speednya terserah teman-teman, mau ngepas 4 bulan atau mau langsung cus 1 bulan kelar, nggak ada masalah ya kan. Karena bisa diulang-ulang lagi tuh baca modulnya, ada learning journalnya gitu kan. Nah, ini bisa banget dilakukan sama-sama sama leadernya. Oh, kayak kita nobar Itu gitu ya, sama nonton staff, bareng iya, sama staff, sama senior staff, bahas modul. bahas modul. Terus bisa dielaborate, terus Wah, reality di lapangannya gimana, betul, sharing. detailnya gitu sih. Tapi bagi yang single fighter, belum punya community, tapi dia punya intensi untuk membangun bisnis, ini bisa banget dilakukan sendiri. Oke. Mm-mm. Dan berikut juga begitu juga dengan Silver ya, Silver Academy Nah, ini. Silver Academy ini bagi para eksekutif ya yang ingin mencapai peringkat silver Oke. atau mungkin udah silver tapi masih punya keterbatasan skill ya. Kalau silver itu kan udah skillnya yang dibutuhkan untuk gimana caranya menciptakan eksekutif berikutnya. Betul, betul, betul. Jadi ini ada di Silver Academy modulnya. Gila, ini keren banget sih dari maksudnya kita menyediakan bonusnya, tapi kita juga menyediakan tools untuk menguatkan teman-teman tidak hanya mencapai bonusnya ya, tapi Yes. tujuannya memang untuk menguatkan jaringannya dan akhirnya pondasinya kuat dan akhirnya juga selalu uprank di Young Living. Dan bahwa ini sesuai banget kalau kita ngomong RAB itu kan tadi dari senior star, eksekutif, silver. Dan ternyata ini, kalau teman-teman tadi kata Indri bilang, kok apa saya begini, begitu, saya susah menghubungi dan sebagainya. Gak usah takut, karena kalau teman-teman memang punya niatan bisnis banget, pengen berkembang di Young Living, ini ada jalannya sudah kita kasih. Iya. Ya, Dan jadi, kebalikannya, sebagai leader jika bingung, aduh aku kasih modul apa ya, aku gimana ya caranya memberikan knowledge untuk timku ya, oke ini aja. Oke, ini aja. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sudah melampaui sampai silver, udah di atas silver nih, tapi pengen timnya berkembang. Yes. Ini ada toolsnya. Atau yang udah agak lama jadi silver, aku tuh mau cari core team kok, nggak tahu mesti mulai kasih pengetahuan apa ya, kasih materi apa ya, ajakin aja cuy ke sini. Mantap. Keren. Jadi siap-siap nih ya teman-teman di sini. Coba saya pengen lihat komentarnya. Ada sudah ikutan EE atau SE belum? Kalau belum atau kalau ternyata sudah melampaui silver, siapa di sini yang mau mendaftarkan downline-nya atau mendaftarkan dirinya? Ayo, siapa? Soalnya batch kedua eksekutif itu sudah jalan ya, lagi jalan ya. Eksekutif excellence. Sementara si silver baru akan buka di akhir bulan ini untuk batch 2 ya. Untuk batch 2 ya. Jadi teman-teman, ayo segera daftar karena sebagai silver itu pasti sudah tantangan baru lagi di Young Living gitu ya. Kita menguatkan ilmu kita untuk kita mendapatkan benefit lainnya yang lebih tinggi juga di silver. Yes, terus mungkin ada yang aku kemarin udah ikut batch 1 tapi karena kesibukanku akses modul aja belum sempat gitu ya. Selagi masih sesuai dengan kategori, nanti kakak bisa daftar deh, ikut batch 3 karena batch 2 udah mulai. Betul, batch 3 kira-kira kapan tapi ya? Itu berapa bulan tadi kau bilang kalau eksekutif? Mei, Juni, Juli, Agustus, akhir Agustus kita buka pendaftarannya, September, Oktober, November, Desember. Nah, batch 3 pas banget kan, berarti untuk ngejar sampai akhir tahun ini, karena kan pasti masing-masing harus punya target sampai akhir 2025, saya harus rank apa. Iya. Ya kan? Dan gak usah alergi dengan kata-kata target ya. Target itu kayak peta, kayak Waze, kayak Google Map ya. Mau ke Depok lewat mana? Nah, kira-kira kayak gitu sih. Betul. Jadi kalau kita gini, kita mau ke Depok, cuman kita nggak tahu nih, nggak ada arah, malah muternya. Jadi muter-muter gitu loh. Kalau ini kan kita kayak sudah ngasih arahan gitu. Ini begini sampai Delo Depok. Ini gini jadi Delo Silver kan gitu ya. Yes. Nah, jadi lebih terarah teman-teman. Keren. Itu sih kira-kira. Yes. Ini ada pertanyaan yang nanti sepertinya akan terjawab di slide berikutnya ya Kak Mirella ya. Pegangan sebentar. Oke. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi, rank advancement bonus ini
bonus yang bisa didapatkan untuk semua brand partner, baik lama maupun yang eksis, ketika pertama kali capai senior star, pertama kali capai eksekutif, dan pertama kali capai silver. Oke, nah kemudian kita kan suka tuh ada macam-macam enrollment, ya kan? Enrollment itu kan macam-macam. Catatannya, mereka yang kemudian nanti pertama kali capai senior star, eksekutif, dan silver ini, yang paling penting ketika dia mendaftar atau di-enroll, atau brand partner yang udah lama banget udah nggak aktif, kemudian direaktivasi, itu order ketika dia di-enroll atau direaktivasi itu minimal 100 PV. Minimal 100 PV. Aha, Oke. minimal 100 PV. Ini ada tujuannya sih, supaya mereka di-enroll by intention, atau mereka direaktivasi juga by intention. Yes. Yes, ini ada tujuannya. Lalu, jika kakak-kakak bukan orang yang pertama kali capai senior star, eksekutif, dan silver, alias peringkatnya udah pernah silver atau bahkan lebih tinggi, bisa edukasiin ini bagi mereka yang berniat membangun bisnis bersama yang lebih. Jadi, kalau kita bahas ya, berapa emang bonusnya? Nah, untuk senior star itu Pak Ir dan teman-teman di 100 USD. Ya, 3 bulan nggak harus berturut-turut. Eksekutif 150 USD, silver 200 USD. Jadi, aku bisa dapatnya yang mana nih? Kalau kata Kak Mirella, dulu-dulu aku pernah senior star. Oke, dulu-dulu aku pernah senior star. Terus mungkin down rank ya ke star atau associate. Nah, pertanyaan beliau nih, ketika dia senior star lagi, terhitung SS kedua atau harus kejar eksekutif? Ya, ini pertanyaannya on point banget. Jadi, lihat, aku pernah capai peringkat paling tinggi, peringkat apa sih? Jadi kalau menurut informasi dari Kak Mirella, aku pernah senior star, berarti highest rank-nya adalah senior star. Ya kan? Next time dia re-rank senior star lagi, dia nggak dapat RAB. Karena yang bisa didapatkan adalah posisinya pertama kali. Berarti yang bisa didapat adalah eksekutif RAB. Gitu ya Kak Mirella ya, semoga menjawab. Ya, nah, tapi jangan khawatir. Jika ada di bawah kita, di tim kita yang highest rank-nya star, kita bisa info loh tentang si senior star RAB ini. Ya kan? Jadi ngejarnya bareng-bareng. Dia ngejarnya senior star RAB, saya ngejarnya eksekutif RAB. Itu gitu. Bersama-sama. ya, ya. Terus dari Kakak Hana, seandainya nggak lulus batch 1, boleh ngulang ya? Iya, boleh ngulang nanti. Batch 2 kan lagi berjalan nih, nanti pendaftaran batch 3 akan dibuka, boleh ngulang. Oke. Nah ini mungkin aku memanjangkan pertanyaannya Kak Mirella nih ya, Indri. Kan tadi dibilang bahwa di halaman keberapa tuh ya, Indri bilang kan kalau dia turun pun dia masih bisa merasakan manfaatnya dengan situasi tertentu gitu kan. Katakan gini, Kak Mirella ini punya downline yang, gila hebat banget sepak terjangnya ya. Pokoknya dia pertama-tama tiba-tiba langsung silver. Oh ya. Dia lompat nih, dia nggak ngelewatin senior star, eksekutif, tiba-tiba dia silver. Yes. Terus dia naiklah jadi gold. Terus tiba-tiba karena sesuatu dia turun ke senior star. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ini pertanyaannya ekstrim banget ya, tapi nggak apa-apa, akan saya jawab. Dia itu pertama kali loh, Iya. jadi senior star loh Kak. Yes, jadi dari ceritanya Pak Ir itu, dia silver, terus gold, terus up rank, down rank senior star. Jadi dalam tanda kutip, dia tuh pertama kali achieve senior star. Yes. Nah, ini dia ulasannya. Jadi kan setiap peringkat itu RAB-nya bisa didapat hingga 3 kali. Ya. Yang pertama nggak harus berturut-turut. Oke. Nggak harus berturut-turut. Kemudian pencapaian peringkatnya itu nggak ada batasan waktu. Oke. Jadi kalau menurut ilustrasinya Pak Ir tadi, dia akan dapat silver RAB bulan 1, ya kan? Kemudian silver RAB bulan 1 dulu. Terus kan tadi dia up rank gold. Ya. Maka dia jadi gold. Gold kan nggak ada RAB-nya. Terus dia down rank senior star. Maka dia akan dapat RAB senior star bulan 1. Karena itu RAB-nya belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Oke. Terus dia senior star lagi. Dia dapat tuh senior star RAB bulan 2.
Udah, dia appreng lagi eksekutif, dia akan dapat eksekutif RAB bulan 1. Jadi Oh. selama eh, belum pernah 3 kali, selama belum pernah didapatkan, Mm-mm. ketika kita hit rank itu, Mm-mm. yang belum pernah 3 kali dan belum pernah didapatkan itu, maka kita akan dapat RAB-nya. Oh, gila, gila, Gitu. gila, gila, gila sih, sih. Nah, terus brand partner yang berpartisipasi untuk dapat RAB sekali lagi, yang existing nih, artinya dari 4-5 tahun yang lalu dia aktif terus sih, aktif terus as associate star, senior star, associate star, senior star gitu kan. Selagi dia peringkat tertingginya adalah senior star, maka dia bisa dapat RAB eksekutif dan silver ketika capai peringkat itu. Ketika selama ini dia cuma associate dan star, dia bisa dapat senior star RAB-nya. Jadi nggak memandang udah berapa lama dia yang living, selagi dia belum pernah hit peringkat itu, dia akan dapatkan. Oke, aku tertarik sih sama poinnya Indri yang terakhir. Aha. Kalau yang reaktivasi, Mm-mm. gimana tuh? Jadi kalau yang direaktivasi dengan catatan dia udah inaktif alias tidak pernah ada pembelian selama 13 bulan berturut-turut, terus udah nggak muncul nih di VO kita. Misalnya Papi ini di organisasi aku, dia karena suatu dan lain hal ya, nggak belanja-belanja 13 bulan. Sehingga dia menjadi drop akunnya, akunnya drop, aku lihat di VO udah nggak ada nih Pak Ir ini. Ya kan? Nah, di tanggal 1 di bulan ke-14, maka aku bisa reaktivasi Pak Ir dengan catatan supaya nanti Pak Ir dapat RAB, itu reaktivasinya minimal 100 PV. Nah, itu udah bilang lagi tuh bisa dapat senior star, eksekutif, dan silver RAB sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun dulu dia waktu dulu dia aktif setahun yang 13 bulan yang lalu, itu dia sudah melewati itu semua. Katakan dia pernah menjadi gold, dia sudah pernah senior star, sudah pernah eksekutif, sudah pernah silver. Iya, udah pernah dapat silver bound. Iya, udah silver bound, udah katam deh Iya, itu semuanya. udah dapat semua silver bound misalnya, dia bisa dapat lagi RAB itu. Dengan catatan minimal reaktivasinya 100 PV. 100 PV. Jadi dia Betapa baik hatinya yang living ya. baik banget. Ih, kalau aku sih langsung nulis deh, siapa nih kayak aku bisa reaktivasi. Nah, Iya kan? Wah, keren. jadi ini juga membuat teman-teman memprioritaskan siapa aja nih yang mau ditawarin reaktivasi. Tentunya mereka-mereka yang by intention memang ingin menjalankan bisnis. Benar. Jadi secara selektif nanti teman-teman tahu ya supaya dia reaktivasi 100 PV dan bisa dapat RAB-nya lagi gitu. Jadi agak-agak effort kalau kita nawarinnya reaktivasi kepada semua orang. Iya. Lebih baik kita segmentasi. Selektif Iya, ya kita selektif. ya. Kita sasar memang yang kayaknya dia punya keinginan untuk menjadi builder gitu ya, dan memang akan membuat fondasi kuat untuk kaki-kaki kita. Iya, jadi RAB ini berlakunya mulai 1 April yang lalu, Ibu Lina. Berarti sekarang sedang berlangsung ya? Ya sekarang sedang Iya, berlangsung benar. sekarang sedang berlangsung. Yes. Kira-kira begitu. Kalau masih ada pertanyaan lagi terkait dengan RAB atau masih butuh contoh-contoh nyata, boleh ya tanyakan kita di kolom chat. Siap. Oke, jadi ini kan tadi kita bahas RAB untuk senior star, eksekutif, dan silver. Gimana kalau saya udah pernah silver? Ya kan? Gimana kalau saya peringkatnya lebih tinggi? Gold, platinum, bahkan diamond gitu. Teman-teman, ketika kita bicara tentang RAB atau bonus-bonus lainnya, ini nggak selalu tentang diri kita sendiri. Gitu kan? Jika peringkat kita udah silver atau bahkan yang lebih tinggi, maka tugas kita adalah membuat mereka-mereka yang belum capai senior star, eksekutif, dan silver ini bisa mendapatkan bonus ini agar mereka berdaya dengan lebih cepat, mendapatkan bonus lebih besar dan lebih cepat dibandingkan mungkin kita dulu. Ya. Jadi edukasikan bahwa ada yang namanya RAB, silakan diatur speednya sesuai dengan spek mesinnya masing-masing, ya kan? Turbo kah atau 2 tak kah gitu ya. Jadi silakan pakai pace-nya masing-masing, mau speed berapa, mau seberapa cepat, aprank atau mau 3 kali
atau mau up yang lebih tinggi lagi, itu terserah teman-teman. Tapi edukasikan bahwa ada yang namanya RAB. Betul. Mm-mm. Aku senang sih tadi Indri bilang bahwa Mm-mm. kalau kita sudah melampaui semua itu, Mm-mm. katakan kita sudah gold ke atas, Mm-mm. kadang-kadang ini yang sering terjadi di lapangan dan saya dengar dan saya lihat bahwa orang kalau sudah tidak ada manfaat buat dirinya pribadi, Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. males ngapain sih gue ngomongin RAB orang udah nggak buat gue atau enggak ada gini. Kayaknya aku dulu lompat deh, nggak ke silver, ke gold. Aku turun deh biar aku silver dapat $200. Kan ada juga berpikir seperti itu. Padahal apapun yang diberikan oleh yang living gitu ya, apakah dia bonus, ataukah dia challenge, atau Mm-mm. apapun itu tujuannya adalah untuk pengembangan jaringan. Kalau kita sudah melewati tahap itu, ya berarti kita kembangkan jaringan di bawah kita dong. Ya. Karena ini adalah tools buat teman-teman untuk tadi ya menguatkan fondasi, menemukan builder, dan membuat kaki-kaki baru, menggeliatkan jaringan. Ini adalah dengan bonus dan dengan challenge-challenge ini. Yes. Ya, jadi kita tidak harus selalu melihat manfaat langsung kita apa, tapi yang tidak langsung itu malah yang lebih besar dampaknya buat kita. Aha. Ya, Iya, menyambung Pak Ir, ya kan mungkin teman-teman pernah silver, yes. terus sempat down rank, Mm-mm. mungkin eksekutif atau senior star, dan karena masih eksis sampai sekarang, peluang untuk mendapatkan RAB-nya udah nggak ada. Nah, Tapi gimana tuh? pertanyaannya, teman-teman pasti punya planning untuk re-rank silver dong? Iya, Atau minimal keinginan, pasti dong. antusiasme untuk re-rank silver dong. Maka RAB ini bisa menjadi tools untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di timnya. Yuk kamu kan masih star, yuk kita kerja bareng-bareng, kita bikin event, aktivitas bareng-bareng supaya kamu jadi senior star dan bisa dapat RAB. So, ketika kita memberdayakan tim kita, mereka dapat RAB, kita mau re-rank silver 10.000 OGV, berarti kita butuh ada 5 senior star di tim kita. Kan 5 kali 2.000, 10.000. Ya, ada 5 orang yang dapat RAB senior star, insya Allah sih kita bisa re-rank silver. Begitu sih perspektifnya. Betul. Jadi sometimes goals-nya kita itu adalah yang paling akhir, ketika kita kemudian mengupayakan goals tim kita yang lain untuk tercapai terlebih dahulu. Yes. Dan dengan melakukan hal itu sebenarnya tim kita melihat kita adalah sebagai sosok leader yang mengutamakan timnya dahulu gitu loh, dan mereka akan respect ke kita lebih. Mereka melihat bahwa kita adalah leader dengan integritas yang memang tujuannya membantu mengembangkan tim-timnya ini untuk berkembang dan meraih impiannya. Keren banget sih tuh wordingnya Papi, leader dengan integritas. Jadi bahwa sometimes ketika kita punya cita-cita dan kita mengupayakan cita-cita tim kita terlebih dahulu yang tercapai, hanya masalah waktu, cita-cita kita akan terwujud. Yes, betul banget. Oke, nah dari sisi aku itu udah selesai ya. Sekarang kita dengarkan dari sisinya Pak Ir sebagai Bapak Kondak yang di Indonesia gimana? Iya. Ya gini teman-teman, ceritanya menarik banget nih ya. RAB itu keren banget. Memang ini sesuatu yang diberikan oleh yang living tadi dengan banyak alasan ya, tentunya adalah untuk membantu teman-teman menguatkan jaringannya dan terus bertemu di yang living. Tapi emang untuk setiap challenge, untuk setiap bonus yang diberikan pasti ada titik rawan pelanggaran gitu ya. Pasti ada hal-hal yang kemudian bisa dilihat, oh apakah saya bisa melakukan hal ini gitu ya. Dan itu ternyata titik rawan pelanggaran. Seperti misalnya orang-orang jadi tergoda dong, gila ternyata ada bonusnya ya. Oh, itu bisa 3 kali. Oh kok saya naik turun? Oh begitu dan begitu. Ada potensi memanipulasi data dong. Oh saya gini aja deh kali-kali gitu kan. Dan resiko janji-janji penghasilan yang tentu disampaikan oleh leadernya kepada timnya atau kepada orang yang baru akan diajak bergabung gitu ya. Demi orang tersebut mendapatkan RAB. Tujuannya adalah untuk dirinya dia dulu nih, saya dapat RAB gitu ya. Jadi ada titik rawan pelanggaran yang mungkin bisa terjadi gitu. Pasti nggak di sini sih saya yakin. Ya, kan teman-teman di sini. Saya demikian. Betul, ini berintegritas semua. Amin. Nah, misalnya ini sih yang paling nyata ya, ketika RAB kan kita berarti berusaha juga menemukan enrollan baru nih. Karena enrollan baru katakan jadi aduh kalau saya mengenrol orang, orang itu saya iming-imingi RAB biar pada naik menjadi senior star atau ke atas,
akan kuat nih. Nah, dia tapi akhirnya menyampaikan potensi penghasilan RAB ini berlebihan. Sehingga di sini kita mengenal dengan istilah income claim. Hmm. Jadi, "Wah, gila lu pokoknya lu akan dapat bonus deh nih $100 3 kali. Habis itu naik 150, naik 200. Gampang pokoknya caranya, tinggal kakinya ditambah aja nih setiap naik ini nanti tambah ini." Kalau kita memudahkan cerita kita sehingga orang kayaknya, oh gampang ya. Oh, selain dapat komisi saya juga akan mendapatkan bonus yang namanya RAB ini gitu Hmm. kan. Hmm. Dan dengan cara-cara yang kita bercerita kadang-kadang itu menjadi misleading. Ini sebenarnya pembicaraan saya di kemarin training kemarin banget, Ya. terus kemudian apa ini hal sensitif karena menyentil impian seseorang Oke. sehingga dia kemudian ya udah deh gitu ya. Tapi memang semangat mungkin akan ditimbulkan, cuman dia menjadi dengan melakukannya dengan cara yang salah atau dengan motivasi yang salah, sehingga kalau tidak tercapai dia merasa, oh, bohong nih orang, katanya gampang, kok ternyata nggak segampang itu. Gitu. Jadi ada hal-hal Oh. yang kita janjikan berlebihan Hmm. sehingga kata-kata peringkat itu mudah. RAB sih pasti di tangan. Nah, misalnya seperti itu. Oh, Itu kita kenal dengan income claim. menyampingkan bahwa harus ada effort, Betul. harus ada upaya-upaya yang dilakukan, atau Betul. pekerjaan-pekerjaan rutin Yes. yang tetap dijalankan. Yes. Nah, Hmm. itu ya. Jadi kan memang ini tadi yang saya bilang bahwa kemudian dari sisi kondak kita akan melihat bahwa bagaimana RAB ini kita capai dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang wajar, sehingga ketika itu terjadi, memang orang ini benar harus dapat RAB gitu, bukan karena dipaksakan. Oke, kata Jadi nggak kuncinya jangan dipaksakan. yes. Oh, sekarang aku tahu, aku mengerti nih, Mm, kenapa kemudian nggak ada batasan waktu. Emang harus seorganik itu, benar. senatural itu. Jadi nggak Yes. perlu push. Ngotot dia Eh, terus eh. kemudian tapi dengan cara-cara nggak benar gitu tuh. Ternyata kan nggak harus 3 kali berturut-turut, Ya, ditungguin. Oh, lagi nah, downrank, it's okay. Tapi oke, nanti kita uprank lagi untuk dapat yang bulan iya, kedua. iya, Oh, downrank lagi, it's okay juga. heeh, Karena organik, dan betul. kemudian kita tunggu sampai nanti uprank lagi yang ketiga kalinya. Yes, Bonusnya dinungguin nih. yes, betul. Bonusnya selalu ada di situ. Oke. Gitu kan, tapi kita akan evaluasi, kita down rank. Kenapa ya down rank? Oh, ternyata aktivitas saya tidak saya jalankan yang ini. Ternyata Heeh. dari situ kan kita belajar. Berarti Mm-mm. strateginya apa nih biar saya nggak down rank lagi, biar si RAB itu 3 kali berturut-turut saya dapat gitu kan, tanpa Heeh. harus naik turun. Itu adalah pembelajaran di mana teman-teman memang melihat ini sebagai bisnis, ya Yes. kan, bukan sebagai one hit only sekali. Oh, dia dapat RAB kan, saya dapat UGV, Hmm. dia dapat ini gitu ya. Dengan cara-cara seperti itu bisa jadi one hit only karena begitu teman-teman nggak butuh dengan orang-orang ini, ya mereka akan turun, ya karena yang memotivasi orang-orang ini kan kita sebagai leadernya nih. Nah, itu sih salah satu contoh dari income claim, ya, jadi pernyataan penghasilan yang menyesatkan. Oke, boleh kasih emoticon bunga gitu atau flower di kolom chat ya untuk kami memastikan kita cuma nggak ngomong berdua aja nih. Teman-teman masih di sini kan ada 50.000 orang nih yang barengan kita. Boleh ya? Drop flower ya. Ini prestasi loh buat Pak Ir, ada 50 yang menyaksikan dia. Itu berdua kemarin Oh iya, offline ada berapa berapa hampir 1.000 kan kita. udah 1.000. Baik, 1.000 nggak tuh? Ih, banyak flower loh. Bunganya bunga matahari. Ada yang ngasih hati loh. Ada yang kasih hati juga loh. Ih, terima kasih teman-teman. Terus 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 kita lanjut. Ah, ah. Nah, ini juga nih Hmm. duplicate account gitu Yes. kan. Kan tadi pasti setiap kita punya challenge atau bonus itu pasti rata-rata eh, terkait dengan apakah ada enroll gitu Mm-mm. ya, ada OGV yang ditambah, termasuk si RAB ini kan apa namanya? Saya udah nggak bisa nih dapat RAB, Mhm. saya bikin aja duplicate biar Ah, orang ini jadi senior star, eksekutif dan silver keulang padahal isinya duplik atau bikin duplikat untuk menunjang orang ini menjadi eksekutif, kan eksekutif harus punya 2 kaki. dua ya kan. 1.000. Mm-mm. Nah, kayak pun bonus buying, bikin aja fake account biar dia jadi ini, dan ternyata si peraihnya juga adalah fake account yang akhirnya RAB-nya buat saya kan gitu. Iya, dan
Kalau aku boleh testimoni, Yes. 8 tahun aku di Yang Living, bonus buying atau duplicate account ini guys, sebaiknya nggak dilakukan karena hanya masalah Kenapa? waktu. Iya kan? Iya, hanya masalah waktu. Apa-apa nih? Coba Hanya cerita. masalah waktu, nanti akhirnya ketemu. Yes. Nggak ketemu oleh tim conduct Yang Living, ketemu oleh tim conduct global. Ini kan Gitu nggak saringannya sih? nih ya, tim global Indonesia, tim Conduct Indonesia, Ya, MS. aha, MS ini juga menemukan karena dia erat proses hubungannya dengan pembelian ya. proses pembelian, pendaftaran dan sebagainya. Jadi memang pasti akan ketemu dan mungkin Kak Indri juga mengalami dari 8 tahun orang yang kemudian duplicate tekan, kalaupun nggak ketemu orang itu akan hilang aja. Jadi tidak akan ada gunanya buat kita sebagai pemilik duplicate account karena cuma one hit only gitu. Ya, one hit only. Terus kalau aku bilang, effortnya tuh sebenarnya sama dengan membangun real account, Nah, ya kan? Waktunya, tenaganya, emosinya. emosinya, Terus ngumpet-ngumpetnya takut ketahuan iya, ya, secara spiritual dia terganggu. spiritual, mentalitasnya terganggu gitu. Mental health-nya terganggu. Jadi daripada kita wasting our energy untuk creating our duplicate account, Yes, mending real account-nya yang bener, bener banget. manage ya, Pak ya. Bener banget, dan akhirnya dengan tujuan mulianya RAB itu untuk kita membangun fondasi tercapai kalau kita Amin. memang benar-benar melakukannya secara benar gitu ya, Ya. tidak bohong-bohongan. Karena percuma, memang dapat duitnya mungkin nih nggak ketahuan nih, cuman udah kita akan segitu-gitu aja, kita akan selalu gimana caranya curang untuk mendapatkan bonus ini buat saya, pasti akan berpikirnya ke situ terus. Dan frankly speaking, mungkin malah yang ada kita kewalahan karena harus maintain account-account tertentu. Itu kan harus ada spending yang disiapkan, dibelanjain kan akunnya itu eh, demi ngejar RAB, tapi ada spending yang mungkin nggak nggak worth gitu ya dengan apa yang akan kita dapatkan. Betul, Gitu sih. betul. Nah coba deh, nggak sih nggak ada di sini. Amin. Gitu ya. Oke, selanjutnya terus kita lihat apa? Nah, ini mungkin terjadi, mungkin tidak sih ya. Mudah-mudahan juga enggak. Tekanan berlebihan pada downline itu ya tadi seperti, wah gila nih, kita punya tools baru namanya RAB. Biar kaki saya kuat, OGV saya kuat, saya iming-imingi dengan RAB tersebut. Ya kan? Berarti kita ada sedikit push-nya ke tim kita untuk naik dong lo jadi senior star, lo dapet lo 100 ini, caranya lo begini. Mungkin senior star masih gampang ya, cuman kalau sudah mulai ke eksekutif atau silver, nah itu kalau kita tidak kemudian dengan cara push tidak sesuai dengan kemampuannya dari anak ini untuk naik, tidak secara organik, kalau Kak Indri bilang tadi, mungkin downline-nya akan merasa bahwa oh ternyata upline-ku cuman mengejar keuntungan dari saya. Ya kan, dia merasa di-push dong. Kalau ketemu upline-nya mulai telepon, aduh dia telepon, pasti nanya saya sudah 100 PV belum. Dia nanya saya udah enroll belum. Aduh belum nih, saya nyari kemana. Udah deh saya bikin duplicate account. Udah deh saya fake account. Akhirnya dia menciptakan, meng-create hal-hal itu karena merasa di-push berlebihan sama upline-nya. Ya, dan itu yang kemudian membuat jaringan menjadi tidak sehat. Hubungan komunitas juga menjadi tidak enak nih antara upline downline dan akhirnya saling menghindar. Orangnya rentan sehingga mungkin di senggol sedikit sama tim sebelah, ya udah deh gue pindah, upline gue kayak begini, akhirnya pakai cara salah lagi untuk pindah kan gitu. Cross team recruitment akan terjadi. Jadi lawan katanya tekanan berlebihan pada downline ini, mungkin gimana caranya kita bisa mengencourage, mengutamakan kebutuhannya dia, terkait dengan perkembangan bisnisnya, pertumbuhan pribadinya, gitu ya. Ya kayak Indri bilang tadi sih sebenarnya, kita memang kalau apalagi reaktivasi tadi Indri bilang, benar-benar mencari orang yang memang builder, yang memang ada keinginannya untuk berkembang. Jadi memang ketika kita mereaktivasi orang tersebut, kita pilih orang ini seberapa mengejarnya gitu ya, sehingga ketika kita jelaskan RAB, mungkin dia melihat motivasi baru nih untuk saya naik dan seterusnya dan berkembang bersama jaringannya teman-teman sekalian gitu. Iya, karena kan orang menjadi inaktif itu ada banyak alasannya ya. Dan ketika reaktivasi ini menjadi peluang untuk kemudian mereaktivasi, saya pikir sih ini peluang yang benar-benar harus dimanfaatkan, terutama bagi mereka yang by intention emang ingin menjalankan bisnis. Betul. Dan
brand partner baru itu kan butuh effort mengedukasinya, Ya, menjelaskan PEP-nya supaya habis, yes. cara ngidupin diffuser dan bersihin diffuser gimana, gitu kan. Sedangkan mereka yang udah pernah kenal yang living, tahu yang living, produk yang living, dan benefit-benefit yang bisa didapatkan dari membangun bisnis, tentunya lebih seamless dan effortless. Betul. Saya lagi suka kata Kata seamless. seamless. Benar, seamless dan effortless. Ih, keren banget ya kalau kita jaringannya kayak gitu ya. Iya. Nah, Oke, kita lihat lagi selanjutnya sambil nih. jalan ya, kalau teman-teman mau bertanya boleh ya diketik ya sambil kita jalan ke slide berikutnya. Nah, ini promosi yang pasti nanti tujuannya untuk tutup dapat RAB kan tadi ada yang harus 100 PV lah, ini harus gini, harus ini kan berarti adalah sisi di mana kita jualan atau kemudian bagaimana kita membuat downline kita belanja gitu ya untuk Yes. mendapatkan OGV kita. Ternyata di dalam hal tersebut banyak hal-hal yang disclaimer yang kemudian terjadi nih. Kalau yang saya omongin tadi misalnya kayak product claim, tapi kalau yang erat kaitannya juga dengan income claim ya, dengan cara ketika kita mengiklankan bisnis kita, peluang kita, dan kita mencari orang, terus kita menceritakan mengenai RAB ini, tapi dengan income claim seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Mau dapat bonus instan kayak aku, join sekarang. Gak perlu kerja lagi lo di sana. Cepet deh lo, apa namanya, resign gitu. Nah, itu kan karena semangatnya kita pengen mengenroll orang. Nah, ini akhirnya jatuhnya income claim kerannya. Oke, kalau yang ini berarti jangan ya Kak ya. Jangan Jangan jadi ya. ya Kak. Pak Putri apa Pati? Ya Opi Papi. Jangan ya nak ya. Oke oke. Oke, lanjut. Nah, ini juga pembelian produk berlebihan ya. Karena semangatnya lagi tadi ngumpulin OGV, kadang-kadang aduh, gak ada lagi nih udah tanggal 30 nih, Bre, gimana nih aku kurang segini nih, aku gak jadi silver, aku lewat nih gitu kan. Kurang 800 PV Misalnya. misalnya. PV, waduh, belanja deh 800 PV. Jadi dia beli apa namanya bulk ya, istilahnya beli berlebihan 800 PV di tanggal 30 jam berapa tuh? 11.59 gitu kan. Dia beli emang untuk nutup ini tok gitu kan. Sehingga akhirnya teman-teman ceritanya nih yang sering saya dapat nih kalau orang beli berlebihan, akhirnya dia bingung loh, stoknya banyak banget Bulan depannya. bulan depannya. Oh, malah mungkin nggak belanja 100 PV, Iya. nggak maintain rank, jangan Iya, maintain. kayak aduh aku mau beli lagi, mau maintain rank. Padahal ini silver yang kedua nih misalnya. Tapi kurang lagi 800 PV lagi nih kan. Dan dia akhirnya harus minjem orang 800 PV. Ya kan, duit dari mana nggak tahu, pokoknya biar saya dapat. Tadi yang Indri bilang, apakah ini worth gitu kan, usaha yang dilakukan sama pengeluaran yang dilakukan, apakah sepadan nggak sih hanya sekedar kita mendapat bonus dengan cara yang tidak benar gitu kan. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang benar, memang kita punya kemampuan di situ gitu, kaki-kaki kita sekuat itu untuk menyokong kita. 800 PV itu pasti ketutup, kita harapkan kan nanti ya teman-teman tidak di akhir bulan baru gombrang-gombrangan, aduh gimana. Dari awal bulan kita sudah kemudian memaintain kita sudah tahu akan jadi apa kita di akhir bulan, sehingga tinggal follow up doang nih pertengahan bulan sampai akhir. Kita mendapatkan bonusnya itu memang enak gitu, kayak itu tambahan, bukan malah kerugian sebenarnya akhirnya kan. Walaupun kita seolah-olah dilihat orang, wih gila lo dapat silver yang ketiga gitu, tapi ternyata kita babak belur loh. Dan Babak belur. bener, dan apa produk yang segitu banyak ya diapain nih, gue jual bingung ya kan. Menyambung Pak Irni ya, pembelian produk berlebihan, di sisi lain kita ingin maintain rank, sebenarnya bisa dicegah Betul. secara organik juga. Jadi yang harus dilakukan adalah gimana caranya komunitas kita, tim kita bisa menyerap penggunaan produk untuk kategori produk yang lebih variatif. Jadi ini harus strong di edukasi produk. Harus strong di edukasi produk. Jadi saya punya bayangan ya, lihat dari atas, kenapa ada mungkin tim yang kemudian mau maintain peringkat itu terlihat seperti berat langkahnya. Setelah kita lihat ke histori belanja tim itu biasanya kurangnya variasi belanja produk. Nah, yang living ini kan nggak cuma essential oil, ada banyak personal care, kita punya seedlings untuk baby,
produk baby care, kita punya consumable produk kayak Ningxia, belum kolagen gitu kan. Jadi semakin variatif keranjang belanjanya tim kita, ini nggak akan terjadi nih. Terutama ketika kita mau maintain rank terus kurangnya 400 PV OGV-nya, kurangnya 200 PV OGV-nya. Ketika kita punya uh, edukasi produk yang kuat di komunitas, kita bisa lihat, ini Pak Ir ini udah 2 bulan belum belanja Ningxia. Kita approach-nya Pak Ir. Jadi bukan beli buat PV pribadi lagi. Pak Ir, dirimu stok Ningxia-nya emang masih ada? Oh, yang botol masih ada nih, sisa 1. Nggak mau yang saset, kan mau liburan ke Eropa. Oh iya, ke Jerman ya, lihat mobil BMW saya. Iya, Pak Ir ini punya BMW parkir dari Jerman. Tapi itu halusinasinya saya, bukan halusinasinya saya. Jadi sesuatu seperti itu. Kemudian saya lihat lagi, oh ya Kak Yuni ini biasanya beli belum kolagen, 30 botol setiap bulan. Bulan ini dia mungkin kayaknya kelupaan. Saya akan kontak Kak Yuni. Kak Yuni, belum kolagennya hari ini, bulan ini belum check out loh. Besok udah mau akhir bulan. Udah mau tanggal 30. Oh iya, terima kasih udah diingatkan. Dapat lagi. Jadi aku mengamati ya 8 tahun ini di Young Living, ini company yang agak anomali peraturannya. Jadi nggak berbeda dengan MLM, kebanyakan beli yang banyak, habiskan stok gitu kan. Ini tim konten kita lokal maupun global malah nggak pengen ada pembelian produk berlebihan. Iya. Iya sih. Anomali ya. Compare to the previous company aku bekerja sebelumnya, gitu kan? Ini agak anomali. Tadi penjelasan Kak Indri sih benar ya, dengan kita sebenarnya sebagai seorang builder, seorang leader jaringan kita memang harus memahami masing-masing tim kita. Jadi kalau ceritanya Kak Indri tadi kan dia paham bahwa si Yuni ini selalu beli Ningxia Saset, kalau Irianto ini selalu beli ini. Memang kita segitu pahamnya, apalagi kalau di situ adalah user, ya, karena user ini adalah sebenarnya customer kita paling dekat dengan kita itu user, ya, customer pasti karena sudah ada di dalam jaringan, sudah kenal Young Living, cuman memang memilih hidupnya sebagai user, which is fine, dan jumlah mereka adalah 80%. Ya kan, jadi mereka banyak komposisinya dalam jaringan kita harus memahami mereka loh, mereka ini customer loyalnya kita, behaviornya. Karena kan kalau kita lempar beli oil yuk, ya oil lagi yang 3 bulan lalu aja aku masih banyak. Aku kemarin habis beli promo Fall in Love, aku beli peppermint agak banyak, jadi jangan oil lagi deh, aku masih punya stok gitu kan, biasanya konsumen begitu kan. Nah itu, makanya selain user kan kita juga punya builder. Harapan kita builder itu memang seorang builder sejati yang seperti kita, jadi dialah yang mengurus user di dalam jaringannya dia. Ya, jadi kita berstrategi bersama-sama dalam tim. Siapa sih builder? Ayo kita ngumpul, kita strateginya apa nih? Oh, user saya, ya ini Ningxia, oh ini lagi ada promo oil ini. Kita ngomong ke mereka dulu gitu. Jadi sih 100% jaringan kita ini aktif di bulan itu. Ya, gitu ya Kak Indri. Yes, semoga menjawab batin kiri dan batin kanannya teman-teman ya. Nah, ini yang selanjutnya nih yang tadi Indri udah bilang sih, edukasi. Gitu kan, edukasi sebagai seorang ibu edukator ini gitu kan. Jadi emang kepada downline itu selalu ada edukasi ya kan, dan termasuk tadi edukasi produk ya, terus edukasi bisnis, kayak RAB ini juga perlu diedukasi, dan tentu pasti edukasi conduct and compliance. Yes, setuju. Setuju ya. Sepakat lengkap. Jadi ada cerita juga lah tuh kayak contoh pelanggaran apa sih gitu kan, jadi biar timnya juga nggak kecebur gitu, dan memang akhirnya tercipta jaringan yang tadi kata-kata Surai Indri berintegritas, bukan hanya kita jaringannya yang berintegritas gitu. Jadi memang masing-masing orangnya paham sama aturan dan akhirnya seamless dan apa tadi Indri? Effortless, naiknya pun secara organiknya seamless dan effortless karena masing-masingnya paham tentang edukasi segala hal termasuk conduct and compliance gitu. Bahkan kalau aku boleh kasih insight ke teman-teman, seorang Royal Crown Diamond dimanapun berada sih, baik yang ada di Indonesia apalagi yang ada di US, sampai detik mereka udah achieve Royal Crown Diamond, itu edukasinya nggak kurang-kurang, masih melakukan Facebook Live, masih melakukan Instagram Live, masih bikin kalau di Indonesia WhatsApp group,
US itu entah kenapa, kayaknya aku tahu jawabannya sih, tapi aku belum mau ngomong sekarang. Mereka punya Facebook group yang ketika mereka posting sesuatu, bikin hashtag atau apa, ketika ada orang baru masuk, dia tinggal search hashtag itu untuk kemudian dibaca ulang kembali. Jadi uh, udah kayak bank informasi gitu loh, bank data. Kalau kita dulu mau ujian masuk perguruan tinggi kan kita punya bank soal tuh. Nah ini mereka punya bank informasi, bank knowledge gitu. Untuk kemudian kalau mau orang lama, mau orang baru atau orang lama yang kemudian butuh informasi itu, dulu dia belum butuh, dia mau cari, dia tinggal search. Dan itu ada di sana terus gitu. Indonesia sih aku belum lihat ada leader yang punya Facebook community itu. Karena kalau WhatsApp itu kan dengan mudah orang clear chat, Iya, ya kan? Sedangkan si Facebook group, Facebook community itu stay di situ, stay as it is, gitu, until forever maybe. Ada forever. Oh, oke. Sampai ada yang menghapus gitu sih yang Iya, adminnya. yang punya, yang Gitu. punya. Oke, oke, oke. Nah, itu salah satu edukasi yang mungkin bisa dijalankan sama teman-teman ya. Yes. Oke, selanjutnya ini adalah 2 slide terakhir sih sebenarnya saya yang ini akan singkat aja karena sebenarnya adalah apa rangkuman dari sebelumnya. Jadi promosikan RAB ini secara transparan gitu kan. Bagaimana mencapainya. Jadi jangan kayak diiming-imingi sedemikian mudahnya, tapi memang diajarkan how to-nya gitu kan, bagaimana cara mencapainya. Terus disclaimer, ya kan, disclaimernya pastinya kalau terkait income claim itu bahwa pendapatan tergantung pada usaha pribadi, terus komitmen, kerja keras, kondisi pasar dan sebagainya. Demografi, ya kan, seseorang yang sama-sama silver, satu ada di Bali, satu ada di Papua, tentunya situasinya berbeda. Yes. Jadi memang disclaimer ini penting karena memang kita tidak pengen terlihat seperti stigma MLM zaman dulu di mana semuanya kayaknya dimudahkan gitu. Kayaknya si upline itu selalu bilang atau seorang yang mau merekrut masuk ke MLM kan selalu bilangnya, oh gila sukses deh lo, ini deh lo gitu ya. Sehingga menimbulkan rasa, apa sih takut dan gitu. Ikut gue pokoknya pasti jadi silver. Nah, pastinya dukungan perkembangan tim ya, ini penting gitu kan, karena memang kita di sini harus bekerja bersama-sama sebagai tim. Katanya kan gini, kalau mau jalan cepet, lo sendirian deh. Cuman kalau mau jalan jauh, lo mau sampai jauh tuh, sampai Royal Crown Diamond, lo bareng-bareng. Memang tidak harus cepet, lo sama-sama kan ada yang lo giring ya, ada yang lo ajarin. Terus ada yang kabur, kita perlu tarik lagi. Kenapa? Ada apa gitu, konseling dulu gitu ya. Tapi itu akan jauh loh, gitu. Nah, jelaskan syarat reaktivasi tadi kan udah ya, Kak Indri bilang 13 bulan itu, terus ternyata kaitannya kalau dengan RAB reaktivasi adalah seenak itu gitu ya, tapi tentu dipilih-pilih apakah effort saya untuk mereaktivasi anak ini akan baik atau tidak gitu, apalagi memang hubungannya dengan untuk meningkatkan rank, menambahkan OGV dan sebagainya. Edukasi tadi sudah dibilang bahwa ini penting banget gitu. Dan tentu juga edukasi mengenai conduct and compliance-nya. Dan rayakan pencapaiannya ini bukan bonusnya. Jadi kita effortnya itu loh, prosesnya itu yang kita kayaknya kita udah bukan oh gila lo sekali lagi ya silver lo pokoknya besok, kayak pencapaiannya itu digede-gedein sehingga orang kayak ngejar cuman untuk akhirnya. Tapi di tengah-tengahnya inilah yang sebenarnya harus kita rayakan. Pencapaian kecil-kecil ini yang membuat kita kepribadiannya menjadi kaya. Dan kita menghargai begitu kita mencapai sesuatu yang besar. Gitu. Dan ya laporkanlah kalau ada perilaku yang tidak sesuai. Nah, mungkin bisa kita luruskan gitu ya. Mungkin belum paham dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi di tim sendiri, alangkah baiknya kalau kita sebagai leader yang approach langsung ya, daripada di approach oleh tim konten. Ini leadernya approach untuk kemudian diedukasi. Ya, yes, betul banget. Ya, selanjutnya ini yang kita minta dihindari gitu ya teman-teman ya. Apa sih yang harus dihindari Kak Indri? Yang harus dihindari. Jadi ini sebenarnya kebalikan yang tadi aja sih. Jangan menjanjikan penghasilan gitu ya. Ini income claim. Terus jangan pakai tekanan berlebihan. Kan ada tuh yang aku dimusuhin nih sama upline-ku karena aku belum tutup nih segini-gini, aku didiemin aja dicuekin. Yang kayak gitu-gitu kan kadang-kadang ada ya. Jadi terus akhirnya
menjalankannya dengan tekanan. Saya nggak tahu sih ada apa enggak, cuman di tempat saya yang dulu tuh ada gitu ya, karena ada cerita-cerita seperti itu kayak dipaksa dan dia ngadunya ke kita bahwa nggak nyaman deh pokoknya gitu. Kalau nggak dicemberutin, kalau nggak diundang training, kalau nggak ditutup Oke. komunikasinya dan sebagainya. Jangan manipulasi akun atau volume tuh tadi ya. Jadi duplicate account, cross line recruitment, terus apalagi tadi bonus buying itu sebaiknya jangan dilakukan karena efeknya ya saat itu aja. Effortnya ya capeknya ya segitu doang gitu. Pas capek hasilnya segitu udah. Besok-besok itu orang pasti hilang aja. Pasti nggak akan diapa-apain lagi. Terus nanya ke tim sales, kok saya susah ya naik? Kayaknya saya yang living bukan tempat saya deh. Lah, ente salah mungkin jalaninnya. Kan gitu. Jangan atur tanggal order. Nah ya ini sih, ini yang tadi ya, apakah ordernya kemudian dibikin di akhir bulan atau apa, dan sebagainya. Pengaturan-pengaturan order yang untuk biar kita mendapatkan sesuatu, itu juga pasti nggak baik akhirnya. Jangan gunakan visual yang tidak disetujui. Ini lebih ke kayak income claim atau kemudian product claim dengan gambar-gambar visual yang membuat misleading orang yang melihatnya. Dan tentu menjanjikan pada saat reaktivasi dan sebagainya gitu ya. Pokoknya janji-janji yang terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk itu dihindari. Jangan sebarkan data sensitif. Nah ini kan memang sekarang apalagi pemerintah gitu ya, juga bilang sih, ini kalau saya ngomong data sensitif yang kali ini yang terkait dengan data pribadi ya kayak ATP apa itu kan sekarang sangat-sangat dijaga. Nah apalagi kalau ini terkait dengan income claim misalnya kayak foto penghasilannya, foto dashboard atau peringkat lain tanpa izin itu juga seharusnya dihindari karena memang sekarang hal-hal data-data ini adalah data-data yang sensitif untuk disebarluaskan. Terus eh, teman-teman pasti udah tahu ya poin-poin ini. Pak Ir hanya dengan tujuan gentle reminder doang. Nah ini ada usulan dari Kak Arisca tadi yang tentang Facebook community itu di Telegram juga bisa karena jadi datanya stay as it is ada di situ. Nanti teman-teman boleh coba ya kalau mau bikin Telegram edukasi gitu dibandingkan WhatsApp, nggak perlu clear chat kayak di WhatsApp gitu kan. Nah ini dari Kak Tati mau mengomentari. Udah berapa kali juga ikutan MLM, tapi cuma di yang living ini yang lumayan lama, walaupun rank up and down ya. It's real ya kan. Dan kadang ngedown di start, tapi beneran membangun semua dan belajarnya tuh secara holistik. Dan ini membuat beliau belajar bersyukur, gratitude untuk setiap pencapaian, kecil atau besar. Keren banget deh Kak Tati. Ini testimoni lo, tiba-tiba ada testimoni di sini karena Ini effort ngetiknya juga lumayan karena cukup panjang ceritanya beliau. Begitu. nah ini udah akhirnya nih kayak ini. Jadi ini sebenarnya uh, Gary, quotes-nya dari salah satu bukunya Gary. Jadi akar dari sesuatu yang luar biasa yang kita miliki itu dimulai dengan kesadaran tentang apa yang kita yakini, ya kita mau yakin tentang A, tentang B, tentang C, itu pilihannya kita. Jadi setiap tindakan yang kita ambil, yang teman-teman ambil nih, itu sebenarnya gambaran apa yang teman-teman percayai. Ya, jadi apa yang akan dihitung sebagai kenyataan itu adalah tentang apa yang kita yakinin. Jadi kalau kita yakin bahwa kita akan sukses, itu yang nanti akan jadi kenyataan. Kita yakin bahwa kita bisa, itu yang nanti akan jadi kenyataan. Kenapa sih ini penting? Bahwa kita tahu apa yang kita yakini akan menjadi nyata, karena itu terefleksi di sistem saraf loh. Jadi kesuksesan kita itu menggambarkan kondisi sistem saraf kita, keyakinan kita. Jadi otak kita hanya sesimpel memerintahkan kita untuk lakukan ini, lakukan itu. Jadi perbaiki dulu belief-nya, perbaiki dulu keyakinan kita, koreksi dulu tentang apa yang kita percaya selama ini terkait dengan kesuksesan, kemampuan diri, maka nanti otak kita akan menginstruksikan kita akan menuju ke arah sana. Ini yang ngomong Gary ya, saya lupa nulis nama beliau. Oke. Keren banget ya. Langsung kepikir mau pakai oil apa nih ya? Iya. Believe. Believe, yes, believe. Apa yang Anda yakini akan menjadi kenyataan.
karena itu terefleksi di sistem saraf, apapun yang ada di sistem saraf kita, otak kita akan memerintahkan itu untuk dilakukan dan terjadi. Ini tuh kalau kayak kun fayakun gitu loh. Kun fayakun, benar banget. Jadi langsung terinspirasi tadi pakai belief, pakai transformation. Jangan surrender dulu. Jangan surrender dulu. Mungkin butuh surrender dulu. Butuh surrender dulu ya. Meyakini bahwa iya, ada yang perlu dikoreksi dari diri aku. Oh, Lalu kita gitu. Oke. going into the new belief, baru kemudian transform. Siap. Gila, keren banget ya Bapak kita ini ya, Bapak ini ya. Iya. Itu emailnya Kondak ya kalau teman-teman butuh.